Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solid NKRI. Sahabat-sahabat semuanya, jumpa bareng saya di sini Arji Arjuna Cipta Ismaya di channel YouTube RNB TV, yaitu channel YouTube Relawan Nusantara Bersatu sebagai garda terdepan NKRI dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisme ataupun intoleran ataupun yang anti Pancasila. Nah, di sini kebetulan kami bersama rekan-rekan relawan yang sama visi dan misinya untuk menjaga negara Republik Indonesia ini dari ancaman radikalisme. Di sini saya bersama Bapak siapa Pak namanya Pak? Tarto. Oh, Bapak Tarto ya, dari relawan Nusantara juga. Dan saat ini Bapak Tarto sedang melakukan aksi gerakan moral untuk bukan menuntut ya, artinya mencoba kepada pemerintah agar rancangan undang-undang yang lama terpendam agar secepatnya disahkan menjadi undang-undang. Nah, saya akan bincang-bincang langsung dengan Bapak Tarto ya. Selamat malam Pak Tarto. Selamat malam Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya Pak, dalam rangka gerakan yang Bapak lakukan ini ya bersama rekan, kami sangat mengapresiasi sekali ya atas gerakan yang Bapak suarakan ini ya dan lakukan ini secara nyata untuk secepatnya rancangan undang-undang bisa disahkan menjadi undang-undang yang sudah jadi ya Pak ya. Nah, kiat-kiat Bapak ini Pak dalam melakukan aksi ini tentunya kami melihat Bapak dalam melangkah ya dari kota Semarang ya Pak ya. Kantor DPRD Semarang. Iya, dari kantor DPRD Semarang hingga Jakarta, kota Jakarta. Tentunya memakan waktu yang cukup banyak dan membutuhkan kekuatan fisik yang sangat mumpuni ya Pak ya, yang begitu prima ya Pak ya. Nah, kiat-kiat menjaga kondisi fisik Bapak ini boleh saya mengetahuinya Pak? Karena dari segi usia kayaknya Bapak udah lumayan ya Pak ya. Ya, udah 51 tahun. 51 tahun ya, tapi Bapak masih tetap mensuarakan aspirasi rakyat kepada negara. Ini sebut apa namanya? Pejuang sejati kalau menurut saya Pak ini. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mas Hasan. Iya. Yang pertama, kewajiban saya sebagai warga negara yang turut andil dalam penyelenggaraan negara. Aksi yang kami lakukan ini pertama-tama adalah tujuannya kami mendukung apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah berkaitan dengan rancangan undang-undang rampasan aset tindak pidana. Rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini meliputi berbagai aspek ya. Poin-poinnya jelas. Salah satunya adalah koruptor, ya, terus semacam uang kartal dan lain sebagainya. Ini negara bisa mengambil jika seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Artinya pajak-pajak dari rakyat ini bisa disita oleh negara ketika orang tersebut sudah terbukti dengan dua alat bukti. Sebelum diproses di persidangan, aset-aset semua itu akan dirampas dan nanti bisa dibuktikan di dalam persidangan. Jika memang itu uang pribadi, memang dari hasil orang tua atau jerih payah, itu tidak akan diambil oleh negara. Tetapi hasil-hasil dari korupsi itu yang nanti akan disita oleh negara. Itu yang pertama. Jadi saya juga di relawan Suara Rakyat Indonesia ini sendiri, organisasi sendiri, kebetulan saya di divisi lingkungan hidup, juga di teman-teman RMB, kebetulan saya juga diangkat menjadi penasehat untuk edukasi ya, edukasi, saling menyupport apa yang kita lakukan. Jadi harapan saya dengan apa yang kita lakukan ini sebetulnya bukan masalah tip jalan kakinya bagaimana sehatnya, tetapi manfaat dari kami mencoba menggugah seluruh masyarakat Indonesia turut mendukung menyuarakan RUU perampasan aset kepada DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang. Itu poin penting karena ini adalah apa yang kita lakukan adalah kami berdua, saya dengan Mas Wage itu mewakili seluruh rakyat Indonesia
agar apa yang selama ini kita harapkan itu bisa tercapai. Iya, iya, iya. Dari aspek satu mulai dari tentunya kalau tidak ada korupsi, negara ini mengelola hasil tambang ya tadi sudah dipaparkan oleh saudara kita Mas Wage, dari hasil kelautan, dari hasil kehutanan, tentunya akan membawa dampak aspek kepada masyarakat, yaitu sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial itu meliputi kesejahteraan, kesenjangan hidup, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan bisa dilakukan. Kalau kami pribadi, saya juga berharap kawan-kawan RMB yang ada di Ciasem ini juga turut menyuarakan, menggaungkan RUU perampasan aset, mendesak agar DPR itu segera mengesahkan. Jika mereka masih bandel, ancaman kita adalah 2024. Suara kita mahal. Kami tidak bisa dibeli oleh uang. Suara kami lebih tinggi daripada nilai rupiah 100.000, 200.000, 50.000. Ya, untuk apa kita memilih DPR hanya mendapatkan uang 50, 100.000, tapi dalam hitungan detik sudah habis, kita harus menanggung beban selama 5 tahun ke depan. Ini saya suarakan kepada kawan-kawan semua seluruh Nusantara ya. Iya, iya, iya. Agar cerdaslah menjadi rakyat. Rakyat adalah sesuatu elemen yang tertinggi di negara, karena kedaulatan bangsa ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul. Semua harus menjalankan sesuai dengan mekanisme yang diharapkan rakyat, agar ke depan kita sebagai rakyat kita punya kewajiban turut serta dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kewajiban. Jadi saya berjalan kaki dari depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah menuju Parlemen DKI ini yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah bentuk partisipasi kami sebagai warga negara, mengingatkan kepada wakil-wakil rakyat kita yang di sana ya, supaya melakukan apa yang diinginkan rakyat. Jika tidak, saya secara konsisten tidak akan pernah memilih DPR. Saya secara konsisten tidak akan pernah memilih DPR. Untuk apa? Karena mereka kalau menyebut perwakilan rakyat, buktikan bahwa Anda itu perwakilan rakyat. Mungkin itu, Mas. Iya. Sahabat-sahabat semuanya, ini Pak Tarto ini sangat nasionalisme sekali kalau saya simak ya dari apa yang dia paparkan gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tarto, bahwa kedaulatan negara kita, kemaslahatan warganya, rakyatnya, untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial, itu tidak dibeli dengan bentuk apapun. Baik itu secara materi, dari materi yang terkecil hingga materi yang berlimpah pun itu tidak bisa dibeli untuk memanipulasi kedaulatan yang seharusnya betul-betul dinikmati oleh masyarakat ya. Indonesia ya Pak ya. Itu harus berpikir bahwa kita sudah cukup Indonesia ini menderita, dijajah 350 tahun oleh Belanda ya. Sampai sekarang ini kita berkutat di dalam satu. Selalu yang dibicarakan adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Saatnya rakyat bangkit, saatnya rakyat menuntut apa yang sudah dilakukan oleh rakyat kepada negara, terutama dalam menyokong kemajuan bangsa ya. Apa yang kita konsumsi, yang kita lihat di sini itu tanpa kita tidak sadari bahwa kita sudah melakukan apa yang namanya pajak. Betul. Pajak-pajak itu dikumpulkan semata-mata adalah untuk kepentingan aspek mulai dari pembangunan, pendidikan, ya peningkatan ekonomi dan lain sebagainya dari itu. Tetapi dari uang-uang tersebut kok hanya masuk ke kantong pribadi para koruptor. Ini yang menjadi itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, saatnya kita menjadi rakyat yang cerdas. Rakyat adalah bos, ya, bosnya mereka. Kita yang gaji mereka, kita yang bayar mereka. Sekarang kita jangan sampai pelayanan kepada kita, terutama apa yang kita amanatkan kepada mereka, itu mereka mengingkari. Ibarat dalam sebuah kata, ketika saya mempunyai pelayan itu tidak baik, saya terus terang tidak mau
menggaji dan harus memecat pelayan itu karena merugikan pribadi saya. Ini gambaran kecil saja. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan seluruh anak bangsa seluruh tanah air bahwa apa yang kita lakukan di sini ketika negara bebas dari korupsi, ya terutama KKN itu, maka dari sektor aspek pertambangan saja itu mampu negara bisa menjamin kehidupan. Sekalipun bayi baru lahir itu negara bisa menjamin dengan jutaan rupiah. Betul sekali. Jadi kalau kita hanya tergiur menjual harga diri kita dengan uang 50.000, 100.000, alangkah tidak ada nilainya harga diri kita. Alangkah tidak nilainya harga diri bangsa ini di mata dunia. Mereka yang bersorak-sorai kesenangan karena apa? Kita masih goblok dan mudah disuap. Kita masih goblok dan masih dibodoh-bodohi oleh hal-hal yang iming-iming belaka yang nominalnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh negara. Mungkin itu Mas Arsi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, mohon dukungan dan suarakan apa yang kami lakukan karena ini adalah kepentingan untuk bangsa dan negara dan kepentingan untuk kita semua. Merdeka. Oke Pak, sebelum kita pamit ya, saya coba flashback ke belakang sedikit ya, yang tadi Bapak sampaikan bahwa saya tidak akan memilih anggota parlemen. Itu bukan berarti Bapak antipatik terhadap negara atau istilahnya golput ya Pak ya, tetapi itu karena kita buat apa memilih anggota parlemen perwakilan kita kalau mereka tidak bisa kita percaya ya Pak ya. Iya. Oke sahabat-sahabat semuanya, di sini kita bisa menyimpulkan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Tarto ini dalam rangka melakukan sebuah aksi atau gerakan ya untuk menuntut kepada pemerintah, yaitu agar secepatnya terlaksana rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini menjadi undang-undang yang disahkan. Nah di sini kami warga negara pasti mendukung sekali apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Bapak Tarto, yaitu melakukan sebuah aksi gerakan kepada parlemen untuk secepatnya mensahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu undang-undang perampasan aset koruptor. Nah sekali lagi kepada seluruh warga negara Indonesia yang kebetulan menjumpai Bapak Tarto bersama rekannya di tengah jalan, yaitu dari jalur kota Semarang menuju kota Jakarta dengan tujuan akhir gedung parlemen. Nah ketika warga negara menjumpai Bapak Tarto ini, mari kita dukung, mari kita support dengan apapun yang kita punya. Kita punya materi, kita sumbangkan karena Bapak Tarto ini mewakili seluruh rakyat Indonesia yang ingin negaranya menjadi sebuah negara yang besar, negara yang makmur, negara yang adil. Dan salah satu terwujudnya atau terciptanya negara yang adil dan makmur dan negara yang besar yaitu dengan merampas aset-aset negara yang diambil oleh koruptor. Betul tidak Pak? Ya, pesan terakhir saya adalah saya hanya minta doa dan dukungan suara kawan-kawan untuk menyuarakan hal yang sama. Sekali lagi saya meminta doa dan dukungan suara menyuarakan RUU perampasan aset kepada DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada duduk di Senayan sana agar segera mengesahkan ini menjadi undang-undang. Jika suara rakyat ini serentak bersatu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Siap, kami mendukung apa yang digerakkan oleh Bapak Tarto bersama rekan-rekan yang lain untuk secepatnya mensahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sah. Terima kasih. Grogi juga nih, grogi juga.